Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasbihi nasta'in ala amrud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka, untuk kembali kita menggali ilmu yang selama ini telah kita lakukan berhubung dengan adanya pandemi COVID-19, maka upaya kita dalam mencari ilmu agak terganggu ya Bu ya. Sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih ya Bu ya. Apa ini? Corona? Insya Allah ya. Dan insya Allah tidak ada yang sia-sia, apapun yang diberikan Allah kepada kita, bahkan itu yang sangat menyakitkan pun adalah yang terbaik buat kita sesungguhnya. Jadi pandemi ini, yaitu adanya virus corona, itu insya Allah dibalik itu ada kehendak Allah, yang kalau kita sudah masuk di dalam kondisi ini, harusnya kita bisa mencari sesuatu yang itu kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi virus corona itu adalah sebuah virus yang ditemukan oleh manusia, yang dia tugasnya menggerogoti apa Bu? Imun tubuh, imun jasad atau imun raga. Imun itu apa toh? Daya tahan atau kekebalan tubuh. Sehingga kalau daya tahan tubuh kita itu lemah, maka akan mudah untuk kena virus corona itu. Maka upaya dari pemerintah itu harus kita patuhi berupa protokol kesehatan, minimal adalah memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, kalau toh itu sudah kita lakukan dan kita kena, ya karena takdir qadarullah. Kita tidak bisa menolak, bisa kita adalah berupaya, ya. Dan corona itu bukan satu-satunya ya yang mematikan, karena yang mematikan itu ajal ya. Tapi hanya bukan satu-satunya, banyak cara Allah untuk menentukan ajal manusia. Kalau toh pun tidak kena corona, kalau ajalnya tiba, ya tiba. Makanya corona bukan satu-satunya yang mematikan gitu loh. Itu hanya sarana aja. Lah, itu corona yang menggerogoti tubuh. Coba dibuka surat 41 ayat 25. Bu Wajir di paus bahasa Arabnya sedikit itu. Nah, saya mau ambil apa? Ya, terus. Terus di situ ada waqayatna lahum corona. Ada kata, jadi sebelum ada virus corona di Quran sudah ada kata corona. Di situ artinya apa coba? Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan. Nah, jadi corona itu artinya apa? Teman-teman setan. Ya.
dan teman-temannya Bu Kokok. Berarti Bu Kokok apa bukan? Bukan. Kalau teman-teman setan berarti bukan setan tapi teman. Kalau bertemani berarti namanya cocok. Saya nggak akan berteman dengan Bu Kokok kalau saya nggak ada kecocokan. Jadi kalau teman-teman setan itu berarti cocok dengan setan. Nah, enggak apa-apa. Ya, jadi di situ Allah mengatakan dan kami tetapkan bagi mereka. Mereka siapa? Teman-teman setan. Ya, jadi teman-teman setan. Sekarang setan itu apa gitu ya? Setan adalah segala sesuatu yang bersifat menghasut manusia. Setan adalah segala sesuatu yang bersifat menghasut manusia agar membangkang pada aturan main Allah. Jadi setan itu apa? Segala sesuatu, ya. Jadi kalau cara berpikirnya kita itu pengen menyimpang dari aturan main Allah, berarti pikiran kita disebut setan. Setan itu bukan makhluk. Ya. Segala sesuatu itu bisa pikiran kita, bisa ucapan kita, bisa cara perilaku kita. Ya. Bisa cara cari duit kita. Jadi kalau kita cari duitnya tidak manut aturan Allah, itu disebut setan. Jadi setan itu bisa menghinggapi segala kehidupan manusia. Ya, bisa gitu paham ya? Jadi setan itu adalah sifat segala sesuatu yang bersifat. Bisa dari omongannya, bisa jadi dari perlakuannya. Nah, itu segala sesuatu yang menghasut agar membangkang pada aturan main Allah. Dan setan ini bisa menjangkiti bangsa jin dan manusia. Surat 6 112. Masih tentang setannya ya. Yang kata Allah tadi, kami tetapkan bagi teman-teman setan 112. Ya. Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Nah, jadi setiap nabi itu membawa ajaran siapa, Bu? Allah ya. Nah, setiap yang membawa ajaran Allah itu kata Allah memang kami jadikan musuh. Jadi musuh itu memang diciptakan, memang diadakan. Ya. Setan-setan yang terdiri dari jadi manusia itu suatu saat bisa digolongkan setan. Bisa. Ketika dia tidak manut aturan main, enggak. Ketika kita sebagai perempuan tidak tutup aurat ya, terbuka semuanya. Saat itu cara berpakaian kita berarti jenenge apa tadi? Setan. Enggak mesti ya. Jadi menjangkiti apa gitu loh. Kadang cara berpakaian kita, cara ngomong kita. Nah, itu bisa menjangkiti dan itu memang
memang Allah sengaja menciptakan musuh ya, yang terdiri dari jin dan manusia. Sekarang balik surat 4125 tadi. Dan kami tetapkan jadi corona yang di Quran ini adalah teman-teman setan yang itu musuh kebenaran gitu ya. Musuh kebenaran. Jadi setan itu ngrogoti apa? Corona itu ngrogoti apa setan itu? Ya, ngrogoti tadi corona menggerogoti apa? Imun tubuh. Berarti kalau corona menggerogoti imun iman. Imunnya iman, daya tahan iman. Ya. Memang diciptakan gitu. Hati-hati. Kira-kira Bu, corona dan corona bahaya mana? Nah, tahu sekarang ya. Jenengan sudah mengantisipasi corona dengan makanan sehat, dengan banyak minum vitamin. Tapi kita sampai saat ini masih sering kena virus corona. Ya, sering tidak pakai aturan main dari Allah. Nah, makanya di situ ayatnya ditetapkan dan kami tetapkan bagi yang digolongkan teman-teman setan itu yang mana? Yang memuji-muji apa saja? Ya, yang muji-muji ya. Sekarang dilihat catatan kakinya bawah. Yang muji-muji dari yang ada di depan mereka apa? Coba. Hawa nafsu dan itu. Dia hanya sibuk mengikuti hawa nafsunya karena dia hanya menginginkan kelezatan dunia saja. Dia tidak memikirkan kelezatan akhirat, ya. Sampai memuja-muja sampai dia melewatkan yang harus memuja-muja Allah. Yang harus menomorsatukan Allah, sampai lali. Maka itu disebut apa? Corona, ya. Jadi nafsu itu kalau diikuti terus itu isinya hanya kelezatan dunia. Selesai, ya. Dunia itu terbatas, dunia itu selesai. Nah, maka ketika orang seperti itu dia kena penyakit virus corona. Tapi coronanya negatif. Yang positif? Lah. Lanjutnya, yang ada di depan mereka dan yang ada di yang ada di belakang, dipuja-puja itu, dinomorsatukan, ya. Baginya tujuannya ya hanya itu. Sehingga dia hanya memuja-muja hawa nafsunya, hanya untuk kelezatan dunia. Terus yang dimaksud dari belakang, yang di belakang mereka, angan-angan. Nah, setiap manusia itu pasti punya angan-angan, mesti punya cita-cita. Harus, namanya manusia hidup kok. Tapi tidak semua angan-angan dan cita-cita manusia tercapai. Ketika saya punya angan-angan dan keinginan tidak tercapai, artinya ya berarti tidak dikehendaki Allah. Sudah, jangan diangkat-angkat. Ya. Aku iku sakjane pengen ngene lho. Ndak apa-apa, betul. Tapi ketika itu tidak terjadi, saya harus ridho dengan yang ditentukan Allah. Jangan saya masalahkan terus itu. Ya, saya masalahkan terus. Kita harus men-take down apa pun take down, Bu? Take down itu apa? Menurunkan angan-angan saya dulu saat ini. Berarti saat ini angan-anganku
belum diridhoi Allah. Itu menjadi rahasiaku dan Allah. Jangan dibuka-buka, Bu. Saya pingin anak saya jadi dokter gitu ya. Enggak apa-apa. Benar enggak apa-apa dan boleh. Tapi kan di langit sana ada yang maha menentukan. Sehingga ketentuanku kalah. Lah sudah. Kalau kalah sudah saya ngelenggono. Saya ridho ya Allah anakku tibake gak gelem dadi dokter, dadine insinyur. Ya sudah. Dokternya ini jangan diangkat-angkat. Halo? Ya? Aku wingi kan wis muni, aku iku karepku ngene ndak apa-apa boleh. Tapi ketika karepku tidak terpenuhi, artinya yang terjadi adalah karepnya Allah buat saya. Ya, kalau itu ya sudah. Kira-kira karepku yang tidak dipenuhi Allah dengan karepnya Allah terhadapku, baik mana? Baik karepnya Allah. Karepku bagi Allah belum baik untuk saya saat ini. Kapan? Enggak tahu, itu urusan Allah. Itu rahasiaku dengan Allah. Saya enggak usah mengutarakan ke siapa-siapa. Kalau itu saya angkat-angkat terus, saya memuja-muja, maka saya tadi disebut apa? Corona, teman-teman setan. Kenapa? Aku enggak percaya sama Allah. Masih bagus angan-anganku daripada ketentuan Allah. Ya, saya berarti buruk sangka terhadap Allah. Saya diberi sakit, saya sudah berupaya, saya tuh loh sudah minum obat ini, saya loh sudah 4 sehat 5 sempurna, kok nggak sembuh? Dan yang nggak sembuh itu ketetapan Allah buat saya yang terbaik masih saat ini. Ya sudah, upayaku menjadi rahasiaku dengan, nah jangan diplor-plorkan. Itu namanya menggugat Allah. Nah, aku padahal loh wes gini, kok gak sembuh? Kesembuhan dan tidak adalah keputusan hak prerogatif. Iya sudah. Saya nggak bisa protes, mau protes. Ya Allah, protes nggak protes. Kalau sudah ketetapan Allah kun fayakun. Nah, berarti saya tidak punya hak prerogatif kun. Lah ya, saya bukan Allah. Kok karepku gak keturutan? Loh, ya benar saya kan manusia biasa. Halo? Ya. Ya, nanti bahaya kalau setiap keinginanku terpenuhi. Waduh, jadi apa? Ya, sombong banget. Maka ketika itu tidak dipenuhi Allah, ya memang saya manusia biasa. Sehingga wajarkah itu ketika keinginan saya tidak terpenuhi? Wajar. Kenapa? Karena manusia. Ya sudah ditampa. Jangan dimasalahkan. Ya, kalau itu saya masalahkan artinya saya menganggap diriku baik, paling baik, sehingga tidak pantas menerima itu dari Allah. Saya siapa? Ya. Tidak apa-apa, Bu. Sesakit apapun, sekecewa apapun. Ya memang kita manusia. Kita tempatnya salah, kita tempatnya dosa. Sehingga bentuk keputusan Allah terhadap saya tentang kesakitan itu, entah sakit di hati, entah sakit di jasad, adalah sudah sesuai dengan kehinaan saya. Ya. Semakin saya mengeksplos kehinaan saya, akan semakin banyak nanti kesakitan-kesakitan. Enggak apa-apa. Paham sampai di sini, Bu ya? Ya. Jadi kalau saya mengendaki sesuatu dan itu kok gak terjadi, ya wajarlah, saya kan manusia. Jangan dimasalahkan, jangan dipuja-puja itu. Ya. Itu menjadi rahasia saya dengan Allah. Hanya Allah yang tahu. Ya iya, jangan ikut-ikut. Kita kan sudah berupaya. Kita melaksanakan apa yang dikehendaki Allah buat saya. Udah gitu aja. Dengan sakit ini kita sudah lah. Tidak apa-apa, biar aja.
Kan sudah kehendak Allah semuanya. Ya itu sebagai ujian. Jadi kira-kira adakah hubungan antara corona dan corona? Ada sekali. Berarti manusia itu sampai detik ini sudah terlalu jauh memuja-muja setan. Menjadi teman-teman sudah terlalu jauh. Memuja-muja dunia itu sudah kebablasan. Ya. Apa-apa yang di depan mereka dan apa-apa yang ada di dia merasa benar, ya benar, tapi jangan merasa benar. Karena ada yang maha benar. Saya sudah melakukan yang benar, tapi ada yang maha benar. Jangan merasa benar. Halo, paham Bu? Saya harus berbuat baik, tapi di langit ada yang maha baik. Maka yang anggapanku baik, ternyata sama Allah belum dinilai baik buat saya. Maka sama Allah didonkan itu. Maka yang terjadi adalah kehendak Allah. Apapun itu. Ya. Berarti saat ini manusia saat ini sedang dikembalikan lagi oleh Allah pada posisi awal, yaitu hanya nyembah dan memuja Allah saja. Ya, iya kanak budu. Hanya itu. Ya, hanya menyembah Allah saja. Dikembalikan, ya. Karena sudah terlalu jauh dia memuja-muja dunia yang ada di depannya dan yang ada di. Sebentar Bu, paham apa enggak saat ini Mbak dengan ini ya? Ya, jadi kalau corona yang menentukan kena dan sembuh siapa? Allah. Tapi kalau corona yang menentukan siapa? Kita sendiri. Nah, coba lagi dilanjutkan ayatnya. Jadi sudah tahu ya. Ketika kita mau sebelum terjadi, saya seringkali berdoanya begini Bu, boleh enggak ya? Ya Allah, saya suami enggak apa ya? Doa kan bisa mengubah segala sesuatu. Ya, doa. Jadi biasanya ketika saya mempunyai hajat, saya berdoanya, ya Allah semoga takdirmu selaras dengan keinginanku. Itu apakah termasuk setan? Keinginanku, iya kanak budu. Lah, hanya engkau tempatku memohon dan hanya engkau apa? Tempat mohon pertolongan. Saya mohon pertolongan untuk bisa beribadah. Iya kanak budu, hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku beribadah. Hanya kepadamu aku memuja. Wah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan untuk bisa nyembah. Ya, mohon pertolongannya untuk apa? Untuk bisa nyembah Allah. Ketika saya mohon duit dan itu tidak terjadi, berarti kalau duit itu diberikan saya nggak nyembah Allah loh nanti, nyembah duit loh. Maka digagalkan oleh Allah. Karena permintaanku iya kanak butuh. Lah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan untuk nyembah. Nggak bisa menolong aku untuk nyembah. Kalau badanku sakit, aku ke dokter minta tolong bisa menyembuhkan. Kalau saya nggak punya duit, ke Mbak Eli, Mbak aku minta duit, Mbak aku utang duit, bisa selesai masalahku. Tapi ibadah nggak bisa kalau nggak ditolong Allah. Ya, padahal misi kita hidup adalah untuk beribadah. Ya Allah, saya mohon berikanlah jodoh pada anakku. Loh, doa kita itu ada iya karena stain. Ya, maka ketika saya sudah diberi mantu, harusnya mantu itu terus dipakai untuk beribadah, dilanjutkan misi ibadahnya. Enggak apa-apa. Ya Allah, saya mohon sembuh. Loh, kenapa aku kok mohon sembuh? Karena harus beribadah padamu. Ya Allah, dagang aku supaya laris, ya enggak apa-apa. Karena kalau laris aku bisa beribadah. Nah sekarang ada
pemisahan antara iyyaka na'budu dan karena nasta'innya itu untuk melanjutkan ibadahku apapun yang terjadi. Maka ketika permintaanku tidak dikabulkan Allah, artinya saya diukur Allah belum mampu beribadah ketika permintaanku dikabulkan. Paham? Boleh berdoa harus, tapi kan dia yang tahu karakterku. Dia yang tahu kualitasku seberapa. Seperti anak kecil, Ma, aku pengen pisau itu bagus sekali. Karena daya nalarnya anak kecil masih segitu tadi, yang hanya memuja-muja dunia seperti kita. Anak kecil masih taunya sing iki mengkilap, menarik, api pasti. Tapi dia tidak ngerti bahayanya sebuah pisau yang bisa melukai dirinya. Maka orang tuanya yang paham akan bahaya tidak mungkin diberikan. Begitu pula Allah. Allah paham tentang kita. Kita tuh lo enggak tahu tentang kita. Saya pengennya untuk duit 1 juta, tapi saya enggak tahu. Apakah duit 1 juta itu saya masih tetap beribadah pada Allah? Saya enggak tahu. Saya pengen anakku manut, tapi saya sebagai ibu apa tahu kalau anakku manut aku masih beribadah pada Allah, apa jadi sombong? Nah, maka ketika permohonanku belum dikabulkan, apa itu? Anakku belum manut, Allah sedang mendidik saya. Maka ketika tadi itu rahasiaku dengan Allah. Maka ketika anakku nanti suatu saat dirubah, aku sebagai ibu sudah nyembah Allah, bukan jadi sombong. Lah aku kan ibu sopo? Aku kan ibu api lah, malah gak karu-karuan nanti. Karena misi utama kita adalah ibadah kepada Allah. Dan itu hanya Allah yang bisa membantu kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan untuk bisa beribadah. Kok masih diberi sakit? Ya saat ini saya masih harus dengan sakit itu tetap beribadah. Saya dengan sakit sembuh kok belum dikabulkan. Dengan sakit saya harus lebih meningkatkan kualitas ibadah saya. Saya mohon, anakku kok belum manut, berarti dengan anak yang belum manut ini, seorang ibu seperti saya masih belum bisa meningkatkan kualitas ibadah. Gampang Allah mau bolak-balik permintaan aja kok, apalagi dunia. Dunia itu ibarat setetes air. Ibarat setetes air. Kalaupun dapat, untuk apa setetes air? Tidak berguna. Kalaupun tidak dapat, kenapa ditangisi? Hanya setetes air. Bisa Mbak Eli? Jadi doa saya itu tidak sesuai dengan adab doa ya. Saya nggak paham. Gimana? Ya Allah. Saya kan seringkali berdoa ketika saya punya keinginan, ya Allah semoga takdirmu selaras dengan keinginan saya. Berarti itu tidak sesuai dengan adab berdoa. Keinginannya itu yang dipertanyakan keinginannya. Keinginannya apa untuk beribadah? Ketika saya menginginkan sesuatu A, apakah saya sudah berkeinginan sebelum A itu untuk ibadah? Maka ketika A, saya harus bisa mempergunakan A itu untuk ibadah. Karena iyyaka na'budu, kita mengucapkan iyyaka na'budu sehari berapa kali? Itu sumpah kita loh. Maka saya mohon pertolongan untuk bisa beribadah. Maka ketika saya punya masalah, ya Allah, saya punya masalah ya Allah. Berikan yang terbaik untuk saya. Kenapa? Karena saya harus beribadah padamu. Kalau toh permintaan itu tidak dikabulkan Allah, ya itu pemenuhannya dari Allah. Bahwa saat itu saya harus mempergunakan yang tidak dikabulkan itu untuk ibadah. Paham Mbak? Ya, sesuai keinginan lo. Keinginannya apa dulu? Padahal keinginan manusia itu harus satu, apa? Ibadah pada Allah. Tidak kuciptakan jin dan manusia. Nah, kalau penjenengan punya keinginan dibaca dulu. Nah, manusia kok tempatnya tidak apa-apa, keinginan itu memang dipasang oleh Allah. Tapi kita sudah ditentukan hidup ini untuk beribadah. Maka ketika saya punya keinginan,
seandainya keinginanku itu terwujud, bisakah saya tetap ibadah? Nah, nggak tahu kan? Makanya Allah yang menentukan. Malah bagus, Bu. Wah, ini gak cocok ya awakmu. Ya sudah, betul. Karena yakin Allah Maha Besar, Allah Maha Tahu, Allah Maha Suci, dan Allah Maha Adil, serta Allah Maha Bijaksana. Jadi tidak dikabulkannya keinginanku adalah bentuk kebijaksanaan Allah buat saya yang saat ini masih belum mampu. Untuk dituruti keinginanku bahaya. Nanti saya nggak ibadah lagi. Nanti saya menjadi teman-teman setan. Sehingga saya tidak memuja Allah, memuja apa yang saya inginkan. Paham enggak, Bu? Nah, makanya daripada bahaya sama Allah tidak diturunkan. Karena Allah mengukur sudah yang terbaik untuk kualitasku saat ini. Ya. Iya, paham sampai di sini? Baik sangka harus. Tadi loh. Jadi ketika kita masih memuja-muja keinginan kita yang itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Ya karena belum dikendaki Allah. Dan senang aja, Bu. Malah senang saya. Kalau setiap keinginanku terwujud, saya malah wedi. Karena itu dari hawa nafsuku. Dari keinginanku. Saya takut malah. Bisakah saya amanah dengan keinginan yang dikabulkan Allah ini? Karena nilainya harus menjadi ibadah. Tapi kalau itu sudah Allah yang memberi, pasti pas. Pasti pas. Saya minta kudune 100 juta, dapatnya 10. 10 pas buat saya. Makanya saya tidak boleh berteman dengan setan. Kalau sudah berteman dengan setan, tidak akan pas. Berapapun tidak akan pas. Ya, karena kita berteman dengan dan setan itu sifatnya adalah menghasut agar manusia membangkang dari aturan main Allah. Angel benda, Bu, paham ya? Nah, di sini yang penting tadi loh, tidak apa-apa. Aku karepku ngene, boleh ndak apa-apa. Karepku iki ya bojoku lek tangi ndang salat. Karepku iki bojoku lek mulai nggo duwe akeh. Karepku iki bojoku omonge apik-apik, boleh wajar manusia kok. Tapi di langit ada yang punya karep terhadap saya sebagai istri. Gitu loh. Ya apapun orang bojo tok anak barang. Semua ekonomi juga. Karepku ekonomiku gak usah kurang gitu loh, terpenuhi kabeh. Iyalah manusia kok. Ya. Tapi di langit ada yang lebih berkehendak dan kehendaknya menang buat saya. Tidak mungkin saya mau saingan dengan Allah. Saya mintanya 100, dikei 10. Iki nyapa kok dikei 10? Kamu siapa? Ya, nyatanya kamu ya nggak bisa kan? Karena memang kamu manusia biasa, nggak bisa kun fayakun. Sadari itu. Jangan terus karep iki diunek-unek ini terus. Aku kan wis muni, kan karepku ngene. Jangan. Itu menjadi rahasiaku dengan Allah saja. Ya, dijelaskan di situ. Yang memuja-muja, yang di belakang artinya adalah keinginan dan cita-cita yang tidak terpenuhi, jangan dipuja-puja. Nanti saatnya ndak tahu. Kalau keinginanku itu suatu saat saya sudah bisa menerima, akan dikabulkan oleh Allah. Kapan? Ya ndak tahu. Allah yang punya catatan tentang saya. Allah yang punya catatan sepak terjang saya, dosa-dosa saya. Ndak tahu saya pun ndak tahu. Halo Bu, kok dongok? Ya, ini ada bahaya lah yang lebih daripada corona. Yang tenang aja loh. Ya, coronanya bingung tapi corona sudah stadium berapa ini? Ya,
Sudah dijelaskan siapakah dia yang memuja-muja di depannya. Apa itu? Nafsu dan kenikmatan dunia. Yang di belakangnya apa itu? Cita-cita dan keinginan yang tidak terpenuhi. Dipuja-puja. Sudah selesai. Take down. Ya, mungkin aku masih punya itu, tapi sudah jangan dipuja-puja. Karena saat ini belum layak saya menerima itu. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Apa mau protes, berontak dan bersaing dengan Allah? Nah, paham? Coba ayat lanjutnya tadi. Lanjutkan ayatnya. Iya, tadi kan masih menjelaskan tentang siapakah Corona itu. Lah, putusannya azab, Bu. Kalau kita berada dalam kondisi yang memuja-muja yang di depan tadi, apa tadi yang di depan? Nafsu dan apa ndak boleh menikmati? Boleh, tapi jangan dipuja-puja sehingga posisi Allah tergeser. Iya. Sehingga hanya sibuk itu saja, posisi Allah enggak ada lagi. Ya. Terus yang di depan, maka saat itu kalau kita sedang begitu sama Allah ditetapkan putusannya apa? Azab. Kira-kira dari penjelasan ayat itu, adakah keputusan azab buat kita sejak dulu? Ada? Berarti punya tabungan ya? Tabungan apa? Enak ngaji krasa dhewe ngene penak. Sehingga enggak tersinggung. Ngaji itu kalau enggak tersinggung ya tersentuh. Kalau tersinggung itu wilayah nafsu. Kalau tersentuh wilayah hati, jiwa. Siapakah yang bisa menyentuh jiwa penjenengan? Allah, bukan saya. Saya kadang ngomong ini juga tersentuh belas loh. Atiku panggah ndablek. Iya, aja niru. Wo, ojo. Lah, penjenengan kalau ngaji tersinggung gak balik neh. Mutong. Bisa. Karena tersinggung itu wilayahnya ke nafsu. Nafsu itu tunggangan setan. Mesti dihalangi, ra usah ngaji timbangannya tersinggung. Tapi kalau tersentuh itu luar biasa tuh Allah menyapa jenengan. Surat 56 ayat 77 sampai 79. 56, surat 56. Al-Quran itu mulia, Bu. Al-Quran itu mulia. Dari yang maha mulia untuk hati yang berusaha untuk selalu mulia. Maksudnya? Ya. Terus? Tidak ada yang menyentuh Quran itu. Walaupun wis diwaca khatam. Mlebu kuping tok. Tidak ada yang menyentuh. Artinya apa yang tersentuh itu? Hatinya. Tidak ada yang menyentuh Quran itu kecuali subhanallah. Ketika penjenengan ngaji buka ayat, terus hatinya kenean. Langsung tek. Berarti saat itu penjenengan siapa yang nyentuh? Allah. Allah bekerja. Tidak ada yang menyentuh. Kalau menyentuh berarti aktif ya hati ini ya. Berarti hatinya sudah tersentuh dengan ayat itu. Tidak ada yang menyentuh gitu. Berarti kita pernah, Bu, tersentuh? Pernah. Berarti masuk ayat itu ya. Kadang tapi enggak setiap saat ya. Ya. Tidak ada yang menyentuh kecuali hamba. Nah, ketika penjenengan tersentuh, penjenengan sedang disucikan Allah.
Ya, nggak bisa. Quran itu mulia. Hanya yang maha mulia yang bisa memasukkan ke dalam hati kita. Yang mana? Yang disucikan. Iya, yang mana? Yang disucikan. Hamba yang di. Kalau sudah di, awalan di. Hamba disucikan. Berarti yang aktif siapa? Allah. Masya Allah. Hamba sedang menyentuh, Allah sedang menyentuh berarti ya. Allah sedang menyentuh, sedang menyapa, sedang membelai hati kita dengan ayat itu. Siapakah dia? Yang mana? Yang mana tadi? Tidak ada yang menyentuh kecuali hamba yang lah. Siapakah yang disucikan? Yang selalu mensucikan dirinya. Jadi urutannya gitu. Dia sabar karena mensucikan. Aku sakjane iso lho nesu, tapi dia sudah berubah. Kenapa? Sedang mensucikan dirinya. Ya, proses dulu. Mensucikan dulu baru disucikan oleh Allah. Paham? Paham apa enggak? Tadi tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang disucikan? Yang selalu mensucikan dirinya dari min alakin. Aku iso loh nesu karo Mbak Eli, tapi enggak tak lakukan. Kenapa? Aku sedang mensucikan diriku, menahan diri dari kehinaan. Ya. Mbak Eli lo omongannya nyelekit, aku iso lo luwih nyelekit, ndak Kenapa? Aku harus mensucikan diri, aktif. Ya. Iki digugah uangel kudu tak gerujuk kae. Ndak aku lakukan. Kenapa? Aku sedang mensucikan diriku agar disucikan Allah. Kapan disucikan Allah? Ketika terlihat sudah mensucikan diri. Bukan tiba-tiba. Ngaji perang tahun gak ada perubahan nih. Tambah nesuan. Ya karena belum apa Bu? Loh, ayatnya belum menyentuh di sini. Enggak apa-apa. Itu yang terjadi. Kenapa? Dia belum berupaya mengendalikan kehinaannya. Mau medit ya medit aja, wong sampean medit aku ya medit. Harusnya ketika dia medit, aku harus mensucikan diriku. Ya. Kan dia omongannya gak enak. Aku harus mensucikan diriku sehingga aku omong enak. Nahan loh, berat loh. Kenapa Mbak? Ingin disucikan Allah dan bisa menyentuh ayat Al-Quran itu. Ya, paham Bu? Kalau penjenengan sudah disentuh Allah dengan ayat, tidak akan hilang ayat itu, abadi di sini. Kemanapun penjenengan pergi, tetap ingat ayat itu. Tidak boleh sama Allah ini haram. Nah, saya nggak boleh nyakiti, saya harus menahan marah, saya harus memaafkan. Itu ayat majab. Ketika penjenengan punya uang, saya harus sedekah. Ini temanku membutuhkan bantuan. Hati itu tidak bisa sudah disentuh Allah itu. Pasti gerak. Aku harus berbuat. Aku harus bertindak. Aku harus memaafkan. Aku harus bangun malam. Itu terus. Ya. Karena sudah tersentuh dan yang nyentuh Allah, enggak main-main loh. Dan yang menyentuh Allah siapa yang bisa? Nafsu pun kalah kalau sudah Allah menyentuh. Dan itu harus dicari dengan jalan selalu mensucikan diri. Surat 91 ayat 9. Kecuali beruntunglah gitu ayatnya. Lah, beruntunglah orang-orang awalan aktif apa pasif? Aktif.
Di dapur mau masak gak enek sing ngewangi, mensucikan diri, diam. Istighfar, sabar. Mensucikan diri. Mendengar suara enggak enak menyakitkan hati, saya harus mensucikan diri dengan ini. Jadi, sesuatu yang menyakitkan itu sebenarnya apa? Bahan baku untuk saya mensucikan diri saya. Kalau saya ketemu Mbak Eli terus baik, omongannya nyeneng nih, kabeh kemauanku dituruti, saya bisakah mensucikan diri? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Halo, paham? Saya belum nyuruh anakku wis budal. Aku belum minta suamiku wis nuruti. Aku gurung ngomong wis beres kabeh. Apakah saya sedang mensucikan diri? Ya ndak. Meneng air nyapa-nyapa kok, enggak ada tantangan apa-apa kok. Kenapa? Itu bukan tanda-tanda orang yang sudah disentuh oleh Allah. Maksudnya sudah diberi kenikmatan di dunia karena kita sudah mensucikan diri. Itu surga nanti. Dunia itu tempatnya sengsara. Dunia itu tempatnya berjuang. Dunia tempatnya berupaya. Bukan maksud saya ketika hal itu terjadi kan tadi aku enggak gugah tangi diri. Ya boleh. Yang berbuat gitu siapa? Anakku kan. Terus aku bijiku apa? Aku dapat biji? Nol. Jadi nek kita mikir kayak berarti kita GR ya. Lah iya, semua dunia ini hanya ujian, belum hadiah. Belum hukuman. Hukuman itu nanti di neraka, hadiah itu nanti surga. Loh, statusnya kan ujian. Surat 21:35. Lupa ya? Lupa iki. Kalau dunia itu hanya ujian. Saya baik misalkan, saya dicatat Allah jadi orang baik. Wah, iki solehah iki. Tak turuti kabeh. Kenapa tak turuti itu? Ujian, apakah dia masih tetap mempertahankan solehnya? Apa jadi sombong? Lah. Makanya manusia itu perlu peringatan. Kadang lupa, kadang eling. Akeh sing ndi? Kadang lupa apa kadang eling? Kadang lupa. Berarti masih banyak elinge. Lek kadang eling akeh laline. Ayo dibaca. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Lah, yang siap bernyawa akan merasakan mati. Terus? Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan Lah iya, hanya diuji itu, hanya cobaan. Kebaikan dan keburukan itu ternyata hanya cobaan. Cobaan keburukan untuk diuji. Jangan lupa cobaan nih. Entuk duit cobaan kebaikan untuk diuji. Hanya cobaan. Ndak ada lah, tenan toh. Piye? Tidak bisa, ojo lali. Semua itu adalah hanya ujian. Kalau saya berbuat dosa banyak, terus sama Allah diberi musibah, itu juga cobaan. Apakah saya insaf sadar sehingga balik ke jalan Allah? Apa malah bablas? Dosane hanya ujian, belum vonis. Masih peringatan, masih SP1. SP1 gak mandi, SP2. Belum keputusan karena belum ajal. Tapi kalau sudah sakaratul maut sudah keputusan itu. Enggak bisa dirubah. Ya bisa, enggak bisa. Peringatan, semua itu hanya peringatan. Jangan terkecoh dengan dunia. Makanya tadi kan corona itu karena kita terlena dengan dunia. Oh, aku loh wis mbok koyo aku, salate pas, salat malam. Makanya dituruti kabeh sama Allah. Wah, gagal total ini, Bu. Hilang kabeh. Dunia enggak ada apa-apanya, itu hanya dunia itu permainan.
Iya, Fata Morgana betul. Kita terkecoh loh. Wah, aku sudah berbuat banyak loh. Paham Mbak Eli? Ya. Lanjutkan. Tadi satu ayat bisa ngembang tekan titik. 4125 tadi. Satu ayat itu aja ya. Iya. Lanjutkan Bu. Kami putuskan azab. Maka ternyata kita ini model-model begini ini sing cek gaya. Ya, oh iya benar, saya ngakui sendiri. Itu punya tabungan azab apa enggak? Santai ya guyang-guyu. Gak wedi blas sih piye to? Ya, terus Bu. Kami tetapkan azab umat bersama. Jadi digolongkan ya. Umat terdahulu itu yang mana? Ya sing padha kena coronane. Terus? Sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi golongan jin manusia toh. Padahal kita golongan apa? Manusia. Tapi nanti digolongkan campur karo jin loh ya. Mau? Sekarang sembuhkan coronanya itu. Paham Bu? Dari ayat tadi yang sudah dibaca Bu Muhajir. Kita ada apa enggak yang terjangkit corona? Semua ya. Semua terjangkit corona. Berarti kita sadari itu sumbernya penyakit dari mana tadi? Kok Allah? Virus tadi lo dari siapa? Dari saya sendiri yang memuja-muja dunia. Yang memuja-muja karepku sing gak keturutan. Tadi kan sudah jelaskan tak? Corona yaitu yang memuja-muja. Jadi siapa sing gawe virus? Nah. Kalau corona nular. Sebentar. Corona bisa nular. Bisa ke anak cucu kita tadi. Digolongkan orang-orang yang terdahulu. Iya. Karena apa yang dilakukan anakku dari aku. Kalau saya mau memuja-muja dunia ya mesti anakku otomatis no. Iya. Kalau saya sombong didik-didik ibu, iki lek gak ibu, anakku ya akan ikut begitu nanti dengan anaknya. Maka saya penyebar virus corona. Nanti dijadikan satu sama Allah. Bersama orang-orang yang terdahulu. Nah, karena kita mengajarkan itu pada anak, menyebarkan virus. Paham Bu? Makanya sekarang ini Bu belajarnya, latihannya supaya tidak terkena virus corona dalam kondisi corona. Paham? Ya. Dalam kondisi corona kita jangan sampai kena virus. Lah, karena corona jelas. Jelas Bu. Saya sudah protokol kesehatan, kena ya takdir Allah. Enggak apa-apa. Bahaya mana? Mati corona atau mati corona? Lah. Gitu loh. Makanya sekarang berserah diri saja kepada Allah. Dengan semua keputusan Allah saat ini, yang kita masih menjaga jarak, abot loh. Yang kita masih mengurangi keluar ini. Yang kita masih tidak bisa kemana-mana. Rekreasi tidak bisa, kemana-mana tidak bisa. Diterima saja ini. Berserah diri kepada Allah. Surat 31 ayat 22. Dua-dua. Ya, sebentar. Itu aja dibahas. Barang siapa? Ya, apa artinya Bu? Barang siapa? Apa artinya barang siapa?
Siapa saja yang mau berserah diri kepada Allah. Saya berserah diri pada Mbak Eli. Saya punya masalah hukum. Mbak Eli sarjana hukum. Mbak, saya menyerahkan masalah hukumku terhadap panjenengan. Kenapa saya kok menyerahkan pada Mbak Eli? Karena saya tahu Mbak Eli ahli hukum. Kalau saya nggak tahu, nggak berani menyerahkan itu. Ya, saya tahu setiap masalah yang ditangani Mbak Eli berhasil. Saya sudah tahu itu. Jadi siapa yang berserah diri kepada Allah? Dia Maha Kuasa, Dia Maha Penentu, Dia menguasai hidup saya. Paham sampai di sini ya? Berarti saya ngapain? Berserah diri, yakin pada kebesaran Allah. Ya. Barang siapa berserah diri kepada Allah, siapakah dia? Dia yang mempunyai keyakinan tentang adanya akhirat. Satu. Siapakah yang berserah diri kepada Allah? Dia adalah satu orang yang punya keyakinan adanya akhirat. Bahwa hidup itu bukan di dunia aja, nanti ada akhirat. Ya. Dua, orang yang punya keyakinan bahwa pasti akan mati. Ya, pasti apa enggak, Bu? Oh, pasti. Dua, tiga, orang yang punya keyakinan adanya setan tadi yang menghasut. Nah, hati. Kalau panjenengan yakin adanya setan, berarti panjenengan harus waspada. Jangan-jangan pikiranku ini dihasut setan. Yang keempat, punya keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini semata-mata hanyalah, semata-mata hanyalah, penting ya, bahwa punya keyakinan gitu loh, bahwa kehidupan di dunia ini semata-mata hanyalah babak prakualifikasi. Apa? Prakualifikasi, penentuan, seleksi, babak prakualifikasi untuk menentukan tempat tinggal manusia yang sesungguhnya di akhirat. Nah, jadi tempat tinggal panjenengan nanti ditentukan kapan? Ya sekarang, babak prakualifikasi ini. Jadi bukan hadiah itu tadi Mbak Eli. Itu untuk menentukan tempat tinggal kita itu hanya babak prakualifikasi. Jadi dengan keturutan doa nih, ndak keturutan doa itu hanya babak prakualifikasi. Paham sampai di situ? Sudah Bu? Belum? Belum ya? Jadi yang siapakah yang berserah diri kepada Allah? Nah, artinya kalau panjenengan sudah menyerahkan total kepada Allah, ya Allah bertindak. Total. Mbak Eli, saya menyerahkan total pada jenengan, Mbak, masalah hukumku. Artinya saya harus ngapain? Pasrah pada Mbak Eli. Ayo Bu Rini sidang, manut. Bu Rini, saya minta KTP, minta KK. Ngapain sih Mbak pakai KTP saja? Ya saya belum berserah diri pada Mbak Eli berarti. Ya. Bu Rini harus menyerahkan ini. Daftar ini. Manut saya apapun yang diperintahkan Mbak Eli. Kenapa? Yakin dia solusiku. Yakin Allah itu solusi. Saya nggak mungkin membantah Allah apapun yang diperintahkan.
Apapun yang dilarang. Tidak ada alasan saya. Kenapa? Karena saya sedang berserah diri kepada Allah. Bekerja. Ketika saya berserah diri, Mbak Eli bekerja dong. Bekerja untuk siapa? Untuk saya. Karena saya menyerahkan. Ya yakin. Saya enggak ragu apapun yang diperintahkan Mbak Eli terhadap saya. Karena saya yakin. Nyapa toh Mbak? Ngono Mbak kok dadak melok barang, kok dadak ning pengadilan, aku gak usah melok. Ya wes Bu, urusana dhewe. Gitu loh Mbak Eli. Katanya menyerahkan diri. Berserah diri pada Allah. Paham Bu? Nah, barang siapa berserah diri kepada Allah, artinya yang sudah yakin ini. Yang belum yakin nanti gak bisa berserah diri, jek protes iki kok. Enak keputusan Allah gak cocok karo karepe, ngamuk. Lah jarene berserah diri pada Allah. Halo Bu. Berat ya Bu ya. Itu yang harus kita pelajari. Ya. Kenapa? Iya, paham. Berserah diri pada Mbak Eli sudah. Mbak Eli lebih tahu masalahku daripada saya sendiri. Ya, Allah paling tahu tentang saya sebagai istri daripada saya sendiri. Ketika saya berperan jadi ibu, kenapa anakku kok gumanut? Allah yang tahu. Saya nggak tahu. Kenapa? Suamiku sudah bekerja siang malam, gajinya kok masih segini? Allah yang tahu. Saya nggak tahu. Ya, nggak tahu. Gak ada yang tahu. Paham ya? Lanjutkan ayatnya. Barang siapa berserah diri, berserah diri ini kudu bener sih. Ya, kudu yakin dulu bahwa aku nanti mati. Ya, bahwa yakin aku nanti mati. Maka ketika aku didolimi, aku berserah diri kepada Allah, kan nanti mati. Ngapain aku bales? Nah itu loh Bu. Jadi orang berserah diri itu kelihatan. Wes aku pasrah mbek Allah hai. Lah. Ya. Ketika diuji gak terima. Aku kurang apa ngene iki lho, jarene berserah diri pada Allah. Maksudnya bingung terus ana Allah. Malaikate bingung malaikate. Ya. Berserah diri kepada Allah yakin apapun yang diturunkan ke Allah itu terbaik, gak usah protes. Ya, paham Bu? Nah, lanjutnya Bu, itu tadi masih barang siapa berserah diri kepada Allah. Siapa yang berserah diri? Yakin, aku mati, ada akhirat, ada setan, hidup hanya babak prakualifikasi. Iya, hidup ini hanya ujian untuk menentukan tempatku, bukan tujuan. Kalau saya diberi kebaikan, ya bukan baik itu milikku, bukan. Kalau saya diberi keburukan, burukan itu bukan milikku. Ini hanya untuk nguji aja. Lanjutnya Bu. Belum selesai, ada yang kelewatan. Barang siapa berserah diri kepada Allah. Sedang iya. Apa arti kata sedang? Kondisi keadaan. Siapa yang menentukan keadaan? Allah. Ya. Kalau katanya Mbak Eli tadi kan contohnya Mbak Eli. Kalau Bu Rini wis menyerahkan urusan hukumnya pada saya, Bu Rini manut loh ya. Jadi sedangku ngapain? Manut Mbak Eli. Siapakah yang membuat sedang? Allah, pinter. Mbak Eli tadi, mana Bu KTP-nya? Saya sedang berserah diri nih, tak kayak nih Mbak Eli. Nanti Bu Rini ikut ke pengadilan sidang, saya ikut. Itu sedang. Ya, mana Bu? Kartu keluarga. Nih, manut saja saya, manut terus sama Mbak Eli. Ya, karena saya yakin tadi. Halo Bu, paham nggih? Sedang iya adalah apa?
Nah, apapun yang terjadi, saya harus tetap berbuat oke. Disakiti, berbuat kebaikan. Tidak keturutan, berbuat kebaikan. Difitnah, berbuat kebaikan. Karena itu syarat sedang iya. Ya, jadi sedang itu syarat yang diberikan Allah kepada orang yang berserah diri. Tidak ada tawaran. Paham? Satu rangkaian itu. Barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang ia adalah orang yang berbuat kebaikan. Loh, lah dia gak baik, aku harus berbuat baik. Karena itu syarat yang diberikan Allah. Saya tidak bisa, semua sisi kehidupanku aku serahkan kepada Allah. Maka saya berperan jadi istri, jadi ibu, jadi mertua, jadi teman, jadi pedagang, jadi pembeli. Tetap berbuat baik karena itu yang ditentukan Allah. Ketika saya berserah diri, saya tidak ada syarat. Justru saya yang diberi syarat oleh Allah. Iya, saya enggak ada syarat. Lah nyapa dhek gak baik, ndak apik kok. Aku ya mau apik lho. Berarti saya membuat syarat. Saya membuat syarat yang Mbak Eli berarti. Paham apa enggak, Bu? Gimana, Bu? Saya mau baik. Wong dia enggak baik. Loh ya justru dia enggak baik, saya harus berbuat baik. Gitu loh, Bu. Karena itu syarat yang ditetapkan dari Allah buat saya yang sedang ingin berserah diri. Ayo dipelajari ini. Ya. Ini hubungan antara yang menyerahkan diri dan yang diserahi. Luar biasa ini. Gimana jenengan gak berserah diri pada Allah? Ini dunia milik siapa? Akhirat milik siapa? Nyawa milik siapa? Rezeki milik siapa? Lewat satu-satunya pemilik tunggalannya dia. Owner satu-satunya hanya dia. Kok bisa jenengan gak berserah diri? Sehingga kok masih aja menentukan perbuatan itu dari nafsu? Nggak bisa. Iya. Dari egonya, dari sombongnya. Ya, dari kepentingannya. Emang itu ada semua pada diri kita. Ego ada, sombong ada, nafsu ada, kepentingan ada. Tapi itu tidak bisa dipakai syarat untuk menyerahkan diri pada Allah. Sudah paham ini? Angel apa enggak, Bu? Angel. Tapi paham? Yang penting paham saya ya angel, Bu, podo ae. Nah, iya, rugi kita nanti. Ya, semua masalah ketika penjenengan mau berserah diri pada Allah. Masalah hubunganku dengan suami, saya berserah diri pada Allah. Saya tidak akan pernah tidak berbuat baik pada suamiku. Apapun yang terjadi. Nah, masalah anak-anakku, saya berserah diri kepada Allah. Maka saya sebagai ibu harus berbuat baik terus. Karena itu syarat yang diberikan. Lanjutnya. Sedang ia adalah orang yang berbuat baik. Maka itu apa? Hasil. Sebelum maka itu kita yakin dan manut Allah, maka itu sudah Allah itu. Itu pekerjaan Allah itu maka itu. Ya. Kalau sebelum maka itu kita. Maka apa, Bu? Maka sesungguhnya dia. Siapa yang bicara gitu? Masya Allah. Allah menguatkan kita, Bu. Ya, Allah akan memberikan sinyal pada kita. Apa? Online, link itu apa? Hubungan. Bahwa sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang kokoh. Itu Allah sendiri yang mengatakan. Ya. Seperti orang tua, dia arek sing apik sing manut. Orang tua sendiri yang mengatakan begitu. Di antara anak-anaknya misalkan,
Bu, lah iki, wah iku bocahku mau manut apik dia manut karo aku. Kenapa? Karena prestasi dia. Allah kan gitu. Maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh. Jadi siapa yang meneguhkan itu? Allah. Ya. Dia dalam genggaman Allah dia. Dia dalam pantauan Allah dia. Dia dalam pengawasan Allah dia. Paham sampai di sini? Maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada buhul. Insya Allah. Buhulnya dengan Allah. Tali buhul itu. Ikatan. Siapa yang mengikatkan dirinya? Allah loh. Allah loh. Turun loh. Allah mengikat, aku tanggung jawab pada dia. Sip. Itu urusanku. Lanjutnya Bu. Ketika sudah memperoleh tali buhul yang kokoh, terus sudah enteng. Allah sudah yang nanti yang menentukan. Siapa yang bilang gitu? Allah loh. Wes itu urusanku, kata Allah. Maka hati kita tenang. Kenapa hati kita masih kemerungsung dan belum tenang? Belum itu. Ya. Itu kalau sudah Allah bicara gitu, enggak, ini sudah nyaman Bu. Ya. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kembalinya semua urusan. Sudah, ngapain aku mikir? Itu tidak bisa dibuat-buat, itu harus dijalankan. Ya, yakin dulu, berbuat baik terus, jangan buat syarat. Ya. Halo, paham? Nah itulah Bu. Makanya saat ini lagi situasinya kayak begini ini. Tidak ada lain kecuali kita mengembalikan kepada Allah itu. Iya, berserah diri dengan itu. Ya, kita harus yakin dulu bahwa akhirat itu ada. Ya, karena akhirat ada, maka saya harus mati. Kan gitu, Bu. Nah, ya. Dan sebelum mati, semua kehidupan ini hanya babak prakualifikasi. Tidak boleh saya gandoli teman-teman. Ya. Kalau sakit ya berupaya. Babak sakitku itu adalah prakualifikasi. Ketika hati saya tersinggung, tersinggungku itu babak prakualifikasi. Bagaimana saya tersinggung tetap berbuat baik? Halo Bu, paham ya? Nah, hanya 2 ayat tadi ya. Jadi 4125 dengan 3122. Itu maknanya begitu. Mudah-mudahan sudah dicatat tadi Bu ya. Enggak apa-apa, enggak dicatat, yang penting eleng. Ya, kita paham. Jadi lebih gawat corona apa corona? Nah, karena suatu saat kita ini bisa menjadi teman setan ya. Enggak. Makanya Bian harus total pada aturan main dari Allah. Karena dia tugasnya menghasut. Setan itu diturunkan, iblis itu diturunkan untuk menghasut. Lah, hasutan itu disebut setan. Jadi setan itu programnya iblis. Bukan makhluk setan itu, sifat. Sifat yang membangkang pada Allah, sifat yang tidak manut pada Allah itu dinamakan siapapun. Itu bisa jin, bisa juga manusia. Paham ya Bu ya? Bingung apa enggak? Enggak bingung toh? Jadi sosok jadi setan ya eling ya. Ndang balik. Ya. Karena kita bukan diberi sifat begitu. Sifat manusia itu patuh pada Allah. Sifat yang tidak patuh sama Allah namanya apa? Setan. Itulah. Dan itu bisa menyerang jin. Jadi ada jin yang patuh. Ada. Ya. Ada jin yang tidak patuh.
Sama, manusia ya gitu. Saya sudahi dulu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuka hati kita ya Bu ya. Menyadari diri bahwa ternyata kita itu trouble maker. Apa Bu trouble maker Bu? Trouble itu apa toh? Error ini, gak tenang. Pembuat ketidaktenangan itu sebenarnya siapa? Diri kita sendiri. Ya karena nggak pakai aturan main Allah itu. Yang itu adalah teman-teman. Nah, troublemaker nggak bisa saya ngarani. Wah, suamiku trouble. Saya justru ketika itu sedang troublemaker saya dari kehinaan ini makernya, pembuat trouble sendiri. Nah, nggak bisa saya nyalahkan orang lain. Marahi sampean lho Mbak, atiku malah gak karo-karon, ndak bisa. Nggih, gitu aja ya Bu ya. Insyaallah dilanjutkan Senin depan. Saya mohon maaf, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.